Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngaji Quran Channel. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu surah Al-Baqarah ayat ke-38 sampai ke-40 insyaallah. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul nahbitu minha jami'a. Kita berhenti di sini. Pada potongan ayat ini yang perlu kita perhatikan adalah di sini ada nun sukun bertemu ha, minha. Maka kita harus membacanya dengan jelas. Jelas itu artinya tidak ada dengung atau samar sama sekali. Tidak boleh didengungkan, tidak boleh disamarkan. Jadi harus dibaca jelas minha, minha. Jangan dibaca minha atau samar minha. Jadi harus jelas minha. Selanjutnya di sini ada tanwin, ya, fathatain, kemudian ada alif. Maka di sini kita membacanya jami'a, dibaca satu harokat, bukan dibaca dua harokat. Jadi bukan dibaca jami'an, tidak dibaca jami'an, tapi kita baca jami'a. Kenapa kita baca jami'a, dibaca satu harokat, padahal ini dua harokat? Karena kita wakaf, karena kita berhenti. Nah, kalau kita menggabungkan dengan potongan ayat berikutnya, maka akan menjadi jami'an fa. Jadi digabungkan dengan huruf yang pertama. Huruf yang pertama adalah fa, maka kita bacanya samar. Jadi jami'an fa, fa itu kalau kita mau menggabungkan. Kita lanjutkan. Jami'an fa imma ya'tiyannakum. Di sini ada mim bertasydid. Kita dengungkan fa imma. Jadi tidak sekadar fa imma, fa imma. Jadi lancar tidaknya seseorang membaca Al-Qur'an itu adalah ketika yang harusnya dengung tidak didengungkan. Ketika harusnya samar tidak disamarkan, ketika jelas tidak dijelaskan, sehingga itulah yang dikatakan tidak lancar. Walaupun cepat, ya, kalau cepat tapi tidak sesuai tajwid, ya tidak lancar namanya. Yang dimaksud lancar bukan masalah cepat atau lambat, tapi masalah menggunakan tajwid apa tidak. Kita lanjutkan. Fa imma ya'tiyannakum. Nah, di sini ada nun bertasydid. Kedudukannya sama dengan mim bertasydid, sama-sama didengungkan atau sama-sama dibaca dengan dengungan. Fa imma ya'tiyannakum yanna. Jadi di rongga hidung kita itu ada dengungan yang kita bisa rasakan sendiri, ya. Mari kita lanjutkan. Fa imma ya'tiyannakum minni. Nah, di sini mim mati bertemu dengan mim yang di sini diperkuat dengan tasydid juga. Artinya mim yang pertama dimasukkan kepada mim yang kedua, sehingga kita bacanya langsung kummi itu. Jadi jangan dibaca diputus. Ya'tiyannakum mi itu diputus namanya, dipotong. Jadi tetap digabungkan. Boleh nggak kayak ini dipotong? Boleh, ya. Misalkan kita nggak kuat, ya. Fa imma ya'tiyannakum, kita nggak kuat nafas. Kemudian kita ulangi lagi. Kalau memang mau digabungkan, maka akan menjadi fa imma ya'tiyannakum minni. Nah, di sini nun bertasydid juga. Di sini nun bertasydid, sama-sama dibaca dengung. Minni hudan
faman. Nah, di sini tanwin bertemu fa, ya sama juga seperti ini. Tanwin bertemu fa, sama-sama kita samarkan cara membacanya. Jadi jangan dibaca jelas ya. Kalau dibaca jelas hudan fa itu salah. Hudan faman tabi'a hudai, ini juga sama. Hudan fa manta, sama-sama dibaca samar. Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim. Di sini ada tanwin bertemu ain, maka kita bacanya harus jelas. Khaufun alaihim, fun a. Jadi sama, jangan fun a. Jadi langsung jelas. Khaufun alaihim walahum. Di sini mim mati bertemu waw juga jelas. Jelasnya sama dengan di sini. Yang di sini jelas fun alaihim wala, ini juga dibaca jelas. Walahum yahzanun, ini juga dibaca jelas. Ini jelas, ya jelas juga, ini baca jelas. Kita lanjutkan. Walladzina kafaru wa kadzabu. Di sini sepertinya kita semua sudah bisa membaca ini tanpa harus ada, karena di sini tidak ada hukum mim sukun atau nun sukun. Walladzina panjang 2 harokat, kafaru 2 harokat, kadzabu 2 harokat. Kita lanjutkan. Wa kadzabu bi ayatina. Nah, perhatikan ada harokat bendera. Harokat bendera kita harus memanjangkan 5 atau 6 harokat ketika menggabungkannya dengan hamzah yang ada di depannya. Kalau tidak, maka menjadi 2 harokat. Contoh. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina. Kita agak kuat nafas, misalkan berhenti di sini menjadi 2 harokat. Kalau digabungkan menjadi 5 atau 6 harokat. Bi ayatina ulaika ashabun nar. Ini juga ada harokat bendera, sama dengan di sini, sama-sama harokat bendera, hanya saja kalau yang pertama ini harokat bendera ini kita boleh berhenti di sini, tidak menggabungkan dengan hamzah, tidak menggabungkan dengan hamzah. Jadi bi ayatina, nah, kita nafas, itu boleh dipotong seperti itu. Nah, nanti kalau digabungkan bi ayatina ula dan seterusnya. Tapi kalau yang harokat bendera di sini, ini harus dijadikan satu kesatuan sampai akhir kata. Contoh, ulaika, ulaik. Jadi ulaik sampai ik di sini. Kalau memang berhenti, kalau digabungkan ulaika ashabun nar. Jadi kita tidak boleh memutuskan atau memotong di sini ula, misalkan kita baca ula, gak boleh. Kalau di sini boleh. Bi ayatina kita punya pilihan, 2 pilihan, membaca bi ayatina 2 harokat, membaca 5 atau 6 harokat dengan digabungkan ke sini. Tapi kalau yang ini karena harokat benderanya ada di dalam satu kata, satu kesatuan kata, jadi ulaika, maka kita tidak boleh berhenti di ula, harus menjadi ulaika ashabun nar. Di sini ada nun bertasydid, kita dengungkan. Lanjut. Hum fiha khalidun. Nah, hum fiha sama dengan yang tadi hum yahzanun. Sama-sama apa? Sama-sama dibaca dengan jelas. Hum fiha khalidun. Kita lanjutkan. Ya bani Israil.
Perhatikan di sini ada harokat bendera 2 juga sama. Bedanya apa? Kalau ini boleh dipisah. Misalkan kita baca ya bani. Ya bani. Nah, maka 2 harokat. Kalau digabungkan dengan hamzahnya menjadi 6 harokat. Ya bani Isra dan seterusnya. Nah, kalau yang di sini Israil ini tidak boleh kita membaca Isra misalkan. Isra kemudian berhenti, nggak boleh. Kalau mau berhenti sampai di sini Israil. Nah, kalau ini boleh ya bani. Kenapa? Karena ini ada di akhir kata harokat benderanya. Kalau di yang Israil ini ada di tengah-tengah kata. Jadi ini satu kesatuan Israil. Nggak bisa dibaca Isra saja kemudian il, nggak bisa. Jadi Israil seperti itu. Kita lanjutkan. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Kalau mau mengulangi ayat dari kata ini, perhatikan di sini ada hamzah. Hamzah ini kepalanya menggunakan kepalanya short kecil ya, bukan menggunakan kepala hamzah seperti yang pernah atau sering kita lihat ya. Maka kita di sini membacanya uzkuru. Kenapa dibaca uzkuru padahal di sini tidak ada harokat dhammah misalkan? Pertanyaannya. Kenapa dibaca uzkuru? Maka ini nyambungnya kepada pelajaran bahasa Arab nahwu shorof. Jadi bagi pemirsa Quran Channel yang ingin mendalami tentang masalah kenapa ini dibaca uzkuru, silahkan juga mempelajari materi tentang nahwu shorof. Nah, ini berasal dari kata dzakara yadzkuru. Dzakara yadzkuru bahasa Arabnya itu dzakara yadzkuru, kemudian fi'il amr ya, kata perintahnya itu uzkur. Nah, maka ini dibaca uzkur. Jadi orang yang paham bahasa Arab atau orang Arab ya, orang Madinah, orang Mekah yang memang sudah terbiasa bahasa Arab dengan kaidah bahasa Arab, maka ini bisa dibaca oleh mereka. Uzkuru, uzkuru. Makanya itulah kita sebagai orang Indonesia ya sedikit-sedikit belajar ya, sehingga bisa membaca Al-Quran itu dengan benar. Jadi dibaca uzkuru. Nah, baik, mari kita lanjutkan. Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Nah, sebelum kita lanjutkan mari kita bahas ini sebentar. Kalau kita tidak ingin kerepotan ini baca uzkuru, izkuru apa azkuru ya, bisa digabungkan dari sini. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati. Kalau nggak kuat, jangan mengulangi dari sini. Kalau memang tidak mau dibingungkan harokatnya apa ini, ya diulangi dari sini aja. Ni'mati allati, seperti itu. Ni'mati allati an'amtu alaikum. Perhatikan ada harokat bendera, kita panjangkan. An'amtu, nun mati bertemu ain dibaca jelas, mim mati bertemu tak juga dibaca sama-sama jelas. An'amtu, bedanya yang pertama itu hamzah, yang kedua itu ain. Jadi an, yang kedua an, am ya, an'amtu. Jadi jangan sama-sama dibaca hamzah, an'am ini sama-sama hamzah, sama-sama dibaca ain, an. Jadi harus beda. An'amtu alaikum wa aufu, mim mati bertemu wawu ya, kita jelaskan. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum ya, harokat bendera kita panjangkan. Ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Di sini ada tasydid. Yang namanya tasydid berarti harus ditekan. Jadi tidak sekedar wa iya, kurang ada tekanan itu. Harus ada tekanan wa iya.
wa iyaya farhabun. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu bagian. Sebelum kita tutup, mari kita baca satu kali saja. Pemirsa Quran Channel yang di rumah, mari mengikuti bacaan berikut. Kita baca bersama-sama sebagai praktek langsung cara membaca Al-Quran dengan pelan sehingga kita bisa membaca dengan lancar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan. Sebelum kita tutup, ya kita berharap semoga kita tetap istiqomah mempelajari Al-Quran sebagai motivasi juga dari Rasulullah bahwa sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Semoga kita dijadikan ahlul Quran, yaitu orang-orang yang mencintai Al-Quran dan di dalam hatinya ada Al-Quran sehingga bisa berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadikan Al-Quran sebagai cahaya dan petunjuk kita di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.